Yo, balik lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita, dijebak oleh murid-murid perempuannya, tetapi dia melakukan perjalanan ke dunia lain dan menjadi dewa dengan senjata Triple S, jadi gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Di awal cerita, diperlihatkan di dalam gedung sekolah, di mana ketiga temannya Wan Qiu yang senang, karena Wan Qiu membawa kembali persediaan, dan mereka bersyukur karena kita akan selamat berkat persediaan yang Wan Qiu bawa. Mereka pun mengecek persediaan yang dibawa oleh Wan Qiu dan mereka merasa senang karena barang-barang yang dibawa Wan Qiu tidak sedikit. Namun Wan Qiu pun langsung marah, karena mereka ingin mengambil persediaan yang dirinya bawa, lalu berkata, kalau semua persediaan ini didapatkan oleh Subai, dirinya tidak punya hak untuk membagikannya pada kalian. Kemudian Li Mingxuan pun langsung marah, karena Wan Qiu tidak mau membagikan persediaannya. Mingxuan pun berkata bahwa, masih banyak teman sekelas yang menunggu persediaan untuk bertahan hidup. Cepat berikan persediaan itu pada dirinya. Lalu temannya yang berkaca mata pun menghentikan perkelahian mereka, dan berkata bahwa kalian jangan ribut dulu, tempat ini juga tidak aman, lalu mengajak mereka semua untuk pergi ke kelas dulu, setelah itu baru pikirkan soal pembagian persediaan. Dia juga memperbolehkan Subai untuk ikut dengan mereka, karena semakin banyak orang, akan semakin kuat kita. Lalu mereka pun berjalan bersama menuju ruang kelas, kemudian Wan Qiu pun meminta maaf, dan meminta Subai untuk tidak khawatir, karena persediaan Subai tidak akan pernah dirinya bagikan kepada orang lain. Lalu Subai pun berkata bahwa itu tidak apa-apa, karena tujuan dirinya ke lokasi ini adalah untuk zombie tingkat lanjut. Namun bagaimana kamu bisa memastikan mereka akan mendengarkan dirimu? Wan Qiu pun berkata bahwa Subai tidak perlu khawatir soal itu, karena di antara mereka masih ada beberapa guru sekolah, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Namun Subai sedikit ragu dengan perkataan Wan Qiu, kalau mereka tidak akan bertindak sembarangan. Lalu mereka pun berjalan menuju ruang kelas. Kemudian di tengah perjalanan si botak memberitahu Mingxuan, bahwa dirinya sudah melihat dengan jelas kalau tas yang dibawa Wan Qiu penuh dengan makanan, setidaknya kita bisa bertahan hidup selama sebulan, sampai para bantuan tiba. Lalu Mingxuan pun membenarkan hal itu, namun mereka khawatir dengan Wan Qiu yang belum tentu setuju, dan bagaimana dengan Subai itu, bagaimana cara menanganinya. Kemudian pria kacamata itu pun tersenyum, dan berkata bahwa kita berada di wilayah sendiri, apakah mereka berdua masih berani untuk menolaknya. Lalu si botak pun membenarkan hal itu, jika mereka menurut, kita masih bisa memberi mereka sedikit. Lalu mereka pun sampai di depan pintu kelas, dan meminta mereka untuk membukakan pintu untuk kami, karena kami membawa persediaan makanan. Kemudian seorang wanita muda dengan ekspresi kusam membuka pintu. Lalu wanita itu pun senang karena mereka kembali, dan bertanya di mana persediaannya. Mereka pun masuk ke dalam kelas tersebut, terlihat banyak murid yang berlindung di sana. Lalu Subai pun berpikir bahwa mereka ini adalah para penyintas, tapi kenapa orang-orang seperti mereka masih bisa bertahan sampai sekarang? Sepertinya wabah zombie belum lama muncul. Lalu pria berkacamata itu pun meminta Wan Qiu untuk cepat membagikan persediaan itu pada semua orang, karena kami sudah 3 hari tidak makan. Kemudian Wan Qiu pun berkata, baiklah. Tapi sebelum itu dirinya hanya bisa memberikan setengah dari persediaan ini, karena setengahnya lagi adalah milik Subai, kalian tidak boleh mengambilnya. Kemudian Li Mingxuan pun menunjuk ke arah Subai, dan bertanya bahwa Subai cuma sendirian, mana mungkin butuh persediaan sebanyak ini, tapi kalau perlu dirinya akan membelinya dari Subai dengan senyum yang mengejek. Li Mingxuan menyuruh Subai untuk tenang saja, karena dirinya akan membayar 10 kali harga pasar. Lalu Subai pun tidak keberatan dengan tawaran Li Mingxuan. Kemudian Li Mingxuan pun senang karena Subai tahu diri juga, lalu mencoba untuk melihat persediaan tersebut. Namun tiba-tiba jari zombie muncul di leher Mingxuan. Mingxuan pun kaget karena melihat monster mutan muncul di belakangnya. Para murid pun panik ketakutan melihat ada monster yang muncul, sementara itu para pelajar dan guru pun menjerit dengan ketakutan, mereka pun menyangka bahwa Li Mingxuan lah yang membawa monster itu masuk ke dalam. Lalu Li Mingxuan pun bertanya-tanya dari mana monster ini muncul, dan berpikir kalau monster ini muncul karena Subai. Subai pun langsung marah karena Mingxuan telah menghabisi kedua undetnya,
dan kau juga masih ingin mengambil persediaan dirinya. Lalu Subai pun langsung melemparkan Mingxuan dan langsung menginjaknya hingga Mingxuan memuntahkan darah dari mulutnya. Lalu Subai pun bertanya, menurut Mingxuan, apakah dirinya harus membunuh Mingxuan atau mengambil jiwamu sebagai kompensasi atas kerugian dirinya? Kemudian Mingxuan pun meminta tolong kepada Zhang Hao dan Guming, cepat bantu dirinya untuk meminta maaf kepada Subai, bukankah semua ini adalah rencana mereka bersama? Kemudian Zhang Hao berdalih kepada Subai, kalau urusan perebutan persediaan ini semuanya adalah idenya Mingxuan, kami juga tidak tahu apa-apa. Lalu Guming membenarkan hal itu, karena setiap kesalahan pasti ada pelakunya, dan mohon lepaskan kami yang tidak terlibat sama sekali. Lalu Mingxuan pun marah kepada mereka berdua, karena mereka meninggalkan dirinya yang telah berjuang mendapatkan persediaan untuk kalian, tapi kalian malah memperlakukan dirinya seperti ini. Kemudian Mingxuan pun berteriak, dasar bajingan kalian, mereka mengorbankan dirinya demi menjilat mereka berdua. Lalu Mingxuan pun meminta tolong kepada Wan Qiu, dan mengaku bahwa dirinya salah, dirinya tidak mau persediaan lagi, dan mohon maafkan dirinya. Pada saat itu Subai pun berpikir dan bertanya tentang pilihan Wan Qiu. Karena kamu adalah wanita dingin dan kejam. Lalu Wan Qiu pun memejamkan matanya, dan meminta Subai untuk melepaskan Mingxuan, bagaimanapun, dia juga melakukannya demi semua orang, bisakah Subai untuk memaafkannya kali ini? Wan Qiu pun juga bersedia memberikan bagian persediaan dirinya untuk mereka, tapi jangan sentuh persediaan milik Subai. Subai pun berpikir bahwa, mental Wan Qiu begitu lemah, mungkin dia memang hanya kebetulan mirip dengannya, kalau begitu tidak ada alasan lagi bagi dirinya untuk mempertahankannya. Setelah memindahkan kakinya dari Mingxuan, Subai pun langsung berkata bahwa, untuk kontrak kita berdua telah selesai, dan kamu juga sudah menemukan teman-temannya, maka kita akan berpisah di sini. Untuk lokasi zombie tingkat lanjut biarkan dirinya sendiri yang akan mencarinya. Namun Wan Qiu pun meminta Subai untuk menunggu sebentar, karena dirinya tahu di mana monster yang Subai maksud. Wan Qiu pun menjelaskan bahwa dirinya bisa merasakan ada sesuatu yang aneh di suatu tempat di sekolah ini, karena auranya membuat dirinya takut. Dirinya juga tidak tahu apakah zombie tingkat lanjut itu yang Subai cari. Subai yang melihat Wan Qiu pun terkejut, karena Wan Qiu memiliki innate spiritual body, yaitu tubuh spesial yang bisa merasakan energi spiritual di dunia ini. Selain muridnya, tidak ada lagi yang memiliki tubuh spesial seperti ini. Subai pun bertanya-tanya apakah orang ini memang benar-benar muridnya yang berkhianat. Kemudian kita berpindah di ingatan Subai di sebuah dunia kultivasi, Subai pun mengingat dirinya yang mau menerima Wan Qiu sebagai muridnya. Terlihatlah Subai yang berdiri di depan Wan Qiu, karena Wan Qiu sudah menyelesaikan misi yang diberikan Subai, lalu Wan Qiu pun berkata bahwa dirinya sudah menemukan apa yang Subai inginkan, bisakah Subai menerima dirinya sebagai murid Subai sekarang? Kemudian Wan Qiu pun menyerahkan benda itu kepada Subai dan Subai pun menerimanya. Namun Subai pun meminta Wan Qiu untuk mengatakan pada dirinya, bagaimana Wan Qiu bisa menemukan benda ini. Lalu Wan Qiu pun memberi hormat dan berkata bahwa dirinya terlahir dengan kemampuan melacak jejak dan bayangan, jadi mulai sekarang dirinya adalah pedang di tangan senior, dan dirinya pasti tidak akan mengecewakan senior. Kemudian Subai pun menghampiri Wan Qiu dan berkata bahwa, mulai hari ini, Wan Qiu adalah murid keduanya. Dengan tubuh innate spiritual body, dirinya percaya bahwa pencapaian Wan Qiu di masa depan, pasti tidak akan pernah berada di bawah mastermu lagi. Lalu Wan Qiu pun menjawab bahwa, hidup dirinya, awalnya diberikan oleh senior, dan dirinya tidak berani mencoba untuk melampaui senior. Dirinya hanya berharap dapat melayani senior di masa mendatang, dan membantu senior memecahkan semua masalahnya. Tiba-tiba Subai pun mendekati Wan Qiu dan memegang wajahnya, namun Wan Qiu pun merasa malu dan membuat wajahnya memerah. Kemudian Subai pun bertanya kenapa Wan Qiu masih memanggil dirinya senior. Lalu Wan Qiu pun dengan malu-malu memanggil Subai dengan sebutan Master. Setelah mengingat semuanya, Subai pun berpikir bahwa sekarang masih belum jelas mengapa orang ini kehilangan ingatannya di masa lalu. Namun itu tidak akan menghalangi dirinya untuk mengirimnya menuju kematian. Subai pun berpikir untuk memasukkan murid patuhnya ke dalam Souls Banner 10.000 jiwa. Lalu Subai mengarahkan tangannya ke arah Wan Qiu, karena Subai menginginkan Wan Qiu untuk menjadi budaknya, dan akan membuat Wan Qiu menderita dengan siksaan jiwa selama-lamanya.
Namun Wan Qiu pun langsung memegang tangan Subei yang masih mengarah ke arah dirinya. Kemudian Wan Qiu pun dengan wajah panik meminta Subei untuk mempercayai dirinya, karena ada sebuah makhluk yang cukup kuat sedang menuju ke arah sini, kita harus segera pergi dari sini, kalau kita terlambat mungkin kita tidak akan bisa pergi. Lalu Subei pun terdiam sejenak mendengar semua perkataan Wan Qiu, dan Subei mulai mengerti, dan mulai tertawa sepuasnya. Wan Qiu pun kebingungan melihat Subei yang tiba-tiba tertawa. Kemudian Subei pun berpikir bahwa dirinya hampir membunuh orang ini, dia adalah tubuh innate spiritual body, konstitusi fisik yang langka dan unik di dunia. Kalau membunuhnya langsung pasti akan terlalu merugikan dirinya, daripada membunuhnya secara langsung, lebih baik menggunakannya sebagai pion catur sampai bagian terakhir yang berharga dari dirinya diperas keluar. Lalu ketika Wan Qiu benar-benar kehilangan kegunaannya, dirinya tidak akan memperlakukan muridnya dengan tidak adil, dan dirinya pastikan Wan Qiu akan mendapatkan tempat di Souls Banner 10.000 jiwa. Kemudian terlihat seekor monster di luar gedung sekolah, monster itu pun mengikuti sumber energi spiritual yang dia rasakan, monster itu pun berkata bahwa ini adalah tempatnya, di mana energi spiritual itu berada. Dirinya memang beruntung, karena tanpa mengisi kembali kekuatan spiritual dirinya, cepat atau lambat dirinya akan menjadi persis seperti makhluk setengah manusia dan setengah hantu. Lalu monster itu pun berkata bahwa jangan sampai mengecewakan tuan mudamu ini, kemudian monster itu langsung melompat ke arah gedung di mana sumber energi itu berasal, dan monster itu pun langsung menembus tembok sekolah. Subei pun berpikir bahwa makhluk kuat yang disebut Wan Qiu adalah seekor ular iblis yang bermutasi, namun tidak ada yang salah dengan monster ular ini, tapi kenapa ada perasaan yang familiar. Kemudian kelas itu pun berubah menjadi kacau, karena ada monster yang muncul dari belakang mereka, lalu mereka pun berteriak dengan ketakutan, dan bertanya-tanya dari mana monster ini berasal, mengapa masih berpikir. Segeralah pergi, apakah kau ingin tetap di sini dan menunggu kematian? Namun mereka kesusahan membuka pintu tersebut. Lalu Wan Qiu pun memberitahu Subei bahwa monster itulah yang dirinya lihat di danau buatan sebelumnya, dan aromanya pun sama. Subei pun bertanya-tanya bagaimana mungkin, makhluk ini sebenarnya, ada energi spiritual di tubuhnya. Ini sama sekali bukan beast mutan, ini adalah demon beast dari dunia kultivasi asli, tapi bagaimana beast ini muncul di tempat seperti ini? Kemudian beast itu pun senang karena tempat ini memiliki energi spiritual, tetapi makhluk-makhluk di sini tetap saja menjijikkan, tapi mereka bukan manusia, bukan pula hantu. Namun tempat ini jauh lebih menyenangkan dibandingkan dunia kultivasi terkutuk itu, dengan suara yang dalam dan keras, beast itu berkomentar bahwa, karena di tempat ini dirinya dapat menikmati manusia-manusia sepuasnya, dan tidak akan ada kultivator yang menghalangi. Alangkah indahnya tempat ini. Lalu beast itu pun menangkap seseorang dan ingin memakannya, namun pria itu pun berteriak karena dirinya tidak ingin mati dan mencoba meminta tolong. Kemudian terlihat seorang guru cantik meminta Subei untuk menyelamatkan murid-muridnya, asalkan mereka tidak terluka, dirinya akan melakukan apa saja untuk Subei. Dengan ekspresinya yang serius Subei pun berkata, untuk tidak banyak bicara, apakah dirinya mampu melakukannya atau tidak, tetapi hidup dan matimu, apa hubungannya dengan diriku? Kemudian guru itu pun menawarkan uang, asalkan Subei melindungi mereka. Namun Subei meminta maaf karena dirinya tidak tertarik dengan hal semacam itu. Tapi kamu jangan khawatir, saat dirimu mati, dirinya akan mengambil jiwamu. Lalu terlihat beast itu pun menelan murid tersebut, dan terlihat di belakang beast itu ada sesosok zombie yang menyelinap ke belakangnya, dan menyerang kepala beast tersebut. Lalu beast itu pun terjatuh dengan keras ke lantai. Kemudian zombie itu pun terjatuh di atas tubuh beast tersebut, lalu beast itu pun membuka matanya, dan menyerang zombie tersebut dengan lidahnya, lalu melilit zombie tersebut. Subei pun memperhatikan pertarungan monster tersebut. Namun tiba-tiba beast itu menyadari adanya aura spiritual dan melirik ke arah Subei, lalu beast itu pun berkata bahwa, hidungnya tidak pernah salah, kalau ada bau aura spiritual di sini, dan dirinya benar-benar tidak menyangka akan ada orang yang berkultivasi di tempat seperti ini. Meskipun sedikit lemah, tapi itu sudah cukup. Kemudian zombie mutan pun tiba-tiba menyerang beast tersebut, dan memutuskan lidahnya yang membuat beast itu kesakitan. Subei pun menjadi tahu kalau beast itulah yang ditujukan pada dirinya, kalau begitu, dirinya hanya bisa membunuh beast tersebut.
Cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.